Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Kita langsung datang berkunjung di rumah jabatan Bupati Penajam Pasir Utara, Pak Mudiat Nur. Nah, kita ngomongin tentang OPD, Pak Bupati. Iya. Nah, ini OPD nih, Pak Bupati. Upaya kami kan juga dapat report atau dapat laporan, bahkan data-data yang kami ketahui bahwa Pak Bupati udah lakukan beberapa upaya untuk jemput bola langsung ke pemerintah pusat untuk mengejar anggaran APBN Pak Bupati ya. Nah, ngeliatin OPD yang hari ini, bagaimana seorang Mudiat Nur itu meramu OPD ini bisa bergerak selaras dengan apa yang menjadi keinginan seorang Pak Bupati. Memang ini yang yang menjadi persoalan ini sebetulnya bukan hanya di Kabupaten PPU, mungkin di beberapa daerah kabupaten kota yang lain juga mungkin sama. Sama Pak Bupati ya. Ini kan sebetulnya khusus ini ya, kalau kita ini agak sulit memang berbicara persoalan ASN lah iya, ya. Pasti. Ini buah si malakama, tapi kita memang tidak bisa menjustis secara keseluruhan lah ya. Benar. Artinya memang ada beberapa rekan-rekan kawan-kawan memang yang mau bekerja. Ada yang mau. Ada, tapi juga berarti ada ada yang tidak mau kerja gitu. Yang susah bekerja. Makanya susah ini, bekerja. Ini yang jadi pertanyaan kita selama ini kan, kadang ini yang susahnya kita di daerah itu, jabatannya mau, kerjanya nggak mau kan. Nah, itu yang jadi persoalan. Ada yang begitu Pak Bupati ya? Ada yang seperti itu juga, ada yang mampu bekerja tapi kemudian terhalang oleh berbagai macam, mungkin di era-era sebelumnya itu berdasarkan suka dengan tidak suka, bukan berdasarkan kinerja. Ini kan tentu kan jadi ada yang punya kemampuan tapi ada ada faktor yang menyebabkan pengen berbuat tapi terbatas dengan kondisi begitu Pak. Tidak bisa berkreativitas lah dengan luas lah karena terbatas. Berarti dia lupa dong dengan janjinya sebagai ASN Pak Bupati. Nah, ini yang jadi persoalan kita, memang jadi persoalan kita sekarang ini ya. Memang ini polemik ini sebetulnya berpolemik tergantung dari mana sisi kita memandang, kan agak sulit ini. Iya. Kalau kita memandang, kalau saya karena saya bukan ASN, secara kepolitikan kan tentu saja dengan khususnya apalagi dengan pendapatan yang ada sekarang ya, khususnya kita bicara ASN, harusnya kan lebih dari cukup lah. Iya, betul. Karena memang saya bilang, kalau saya sering agak berdiskusi ini harusnya ASN bekerja maksimal Pak Bupati ya? Agak kurang adil kan. Artinya kita bisa menetapkan UMP, upah minimum kabupaten, UMK, tapi kita tidak bisa menempatkan diri sendiri untuk menetapkan UMK terhadap instansi kita sendiri ya. Betul. Akhirnya ini yang jadi problem kan, padahal udah posisi berada di atas UMK nih. Iya. Soalnya kalau kita bicara cukup atau tidak cukup, pasti nggak akan cukup. Iya. Yang ada bersyukur. Nah, ini yang mau bersyukur atau tidak? Ya, mau bersyukur. Kita ini agak sulit memang dikasih pilihan. Seandainya saja, makanya saya sering pada saat saya melaksanakan kegiatan rapat-rapat, saya bilang seandainya pemerintah kabupaten ini adalah sebuah perusahaan, ini bangkrut sudah perusahaan ini. Ini akan bangkrut perusahaan ini, saya bilang. Kenapa? Karena efektivitasnya dengan jumlah jumlah pegawai luar yang biasa, sebegitunya, dengan belanja operasional yang luar biasa, beban. Tapi nggak ada yang dihasilkan. Kemudian outcome yang dihasilkan itu kecil. Kalau kita bicara tidak ada kan enggak juga lah. Ada nggak? Ada. Oh ya, artinya kan walaupun tidak semua ya seperti itu, tapi hampir mayoritas cara berpikirnya seperti itu. Ya memang cara mindsetnya. Kalau kita lihat kan masih banyak beberapa PNS mungkin yang berkeliaran di jam-jam kerja. Betul. Ya kan? Masih banyak kemudian PNS yang menurut Bapak itu etos kerjanya yang bermasalah, Pak? Ini kan persoalan mental kan? Berarti mentalnya bermasalah, Pak Bupati ya? Bukan, ini kan segala sesuatu itu kan ketika berhubungan dengan mentalitas itu sendiri dan berbicara tanggung jawab kan pasti jadi persoalan. Benar. Makanya harus banyak mancing kayaknya biar mentalnya bagus. Jadi memang agak sulit, apalagi kita seorang diri mengontrol. Akhirnya betul. Mungkin saya bersama teman-teman di Pemda itu sendiri, beberapa teman-teman yang memang dianggap dan mau bekerja, ya kita melaksanakan yang bisa kita lakukan gitu, semaksimal mungkin. Jadi ya kayak sapi yang harus dicambuk begitu Pak Bupati. Jadi memang
Memang ada beberapa, memang kita lihat teman-teman kita di SKP itu memang punya kemampuan luar biasa lah. Yang selama ini mungkin kita lihat kurang berkembang dan terbatas karena beberapa hal. Ya kan? Potensi-potensi itu kita coba angkat lah, biar kemudian potensi yang mereka miliki itu bisa terekspos dengan baik, sehingga kemudian kinerja pemerintahan ya khususnya, kan kita nih outcome terakhir ini kan yang kita sebut, mau bicara baik buruk apapun namanya, judulnya yang keluar kan tetap atas nama pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tidak atas nama pribadi bupati, tidak atas nama pribadi Pasekda, tidak atas nama pribadi SKPD itu sendiri. Yang keluar kan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Betul. Ya, itu bicara mindsetnya kan bukan bicara SKPD mana atau jabatan apa atau siapa yang menjabat di situ, tapi ini bicara tentang utuh Kabupaten PPU, pemerintahan Kabupaten PPU. Nah, Pak Bupati, ya hari ini tidak terima kondisi SDM. Ini pasti ngomongin SDM, Pak Bupati. SDM kita seperti ini. Langkah Pak Bupati menghadapi problem yang hari ini Pak Bupati hadapi. Cuman memang agak sulit memang ketika kita melaksanakan langkah-langkah ini dalam rangka kemudian kita nggak bisa nggak sih Pak ngambil tindakan gitu Pak Bupati? Karena kan ini persoalannya hubungannya dengan undang-undang kepegawaian lagi, terus kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini. Ini kan problem ini sebetulnya udah dari lama. Ini problem politiknya sebetulnya yang dianggap menjadi tabu. Memang dua sisi ini satu hal yang bingung kita ngambil jalan tengahnya. Kalau dulu ketika diberi kebebasan kepala daerah secara politik untuk memberhentikan pegawai atau menonjobkan itu gampang kan. Tapi kemudian terjadi karena mungkin kepala daerah atau pemerintah pada saat itu ada yang menggunakan metode like and dislike-nya ya, KKN-nya tinggi kemudian berubah. Nah, ketika ada satu pemerintahan kemudian yang memang menerapkan kinerja sebagai faktor utama dalam proses analis mungkin jabatan apa dan sebagainya. Nah, ini kan jadi problem sekarang. Tapi ada catatan Pak Bupati terhadap kan jadi persoalan begini. Jadi banyaklah anekdot yang muncul di kawan-kawan utama di SKPD. Terutama kawan-kawan yang memiliki eselon, karena keterbatasan ini kan kawan-kawan yang di eselon 4, kawan-kawan yang di eselon 3, kawan-kawan yang eselon 2. Itu udah berpikirnya udah nyantai sebetulnya. Kenapa? Kalau saya dipindah sekalipun, saya tetap harus menjabat atau menduduki jabatan di eselon yang sama, dengan tunjangan yang sama. Jadi nggak ada punishment. Jadi sebetulnya nggak ada persoalan. Ini jadi persoalan umum kan? Iya, betul. Ketika mungkin kita melaksanakan pemerintahan atau pembangunan atau melaksanakan misalnya di kelurahan, itu kan jabatannya setara eselon 4A lah ya. Betul. Ketika kita mindah dia, kita harus mencarikan lagi satu jabatan di posisi berkesesuaian dengan. Padahal kan posisi eselon itu kan posisi jabatan aktif yang kemudian butuh inovasi dan kreativitas. Betul. Jadi kita ini sebetulnya bukan menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah. Akhirnya begitu. Akhirnya yang terjadi kan seperti itu. Ini jadi problem lah, jadi problem utama. Belum lagi ketika kita bicara kemudian kedekatan secara politik, kemudian kedekatan dari tim sukses, kedekatan dari beberapa hal. Ini kan akhirnya jadi beban juga buat kita untuk meningkatkan kinerja. Yang jadi persoalan itu kan jabatannya mau, tunjangannya mau, kerjanya nggak mau. Itu yang terjadi. Nah, masalahnya ketika kita menaikkan jabatan seseorang dari yang tidak punya eselon kemudian memiliki eselon, ya kan? Dari eselon yang mungkin dari yang sebelumnya eselon lebih rendah kemudian naik ke lebih tinggi, ketika ada jadi persoalan di atas, kita sulit sudah mau melakukan akselerasi lagi, mau dipindah harus dicarikan dengan eselon yang sama. Tempat yang sesuai. Nah, ini nih jadi problem utama kita lah di pemerintahan ini dalam melaksanakan pembangunan. Apa yang Bapak harapkan dengan OPD hari ini dengan kondisi keterbatasan yang ada? Kita sih sebetulnya pengen OPD itu betul-betul bekerja lah. Apalagi dengan keterbatasan fiskal sekarang ini kan sebetulnya tidak menunda kreativitas seorang kita lah, khususnya pejabat negara ataupun pelayan masyarakat ini untuk bekerja optimal lah, bekerja maksimal lah di dalamnya. Jadi dengan keterbatasan fiskal ini yang kemudian yang terjadi menunggu gaji selesai. Harusnya kan terjadi kreativitas karena itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kita bersama lah sebagai
pelayan masyarakat lah, yang kemudian diberi kepercayaan. Apalagi kita paham sendiri lah bahwa pemerintahan ini pembiayanya kan pure kan, Betul. pure dari pajak, ya, dari bagi hasil itu dari pajak yang kemudian diberikan masyarakat kepada pemerintah lah dalam Ya. hal ini. Nah, tentu saja ini menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab yang luar biasa lah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita sebagai penyelenggara negara dalam bermasyarakat, dalam membangun daerah. Siap Pak Bupati. Aduh, saya pengen panjang ya, cuman sebenarnya di OPD ini karena problem sebenarnya itu di OPD. Bagaimana roda itu bisa berjalan dengan baik, kreativitas itu bisa tumbuh ketika OPD itu betul-betul proaktif dan kreatif. Iya. Tapi realitanya kondisi hari ini kita bisa melihat ada beberapa memang ya oknum-oknum, saya anggap oknum Pak Bupati, walaupun oknumnya kebanyakan mungkin. Oknumnya kebanyakan mungkin. Tapi kita hakul yakin dan percaya bahwa hari ini dengan kondisi yang ada, tanggung jawab dan sumpah yang diambil teman-teman ASN betul-betul dijalankan. Apalagi warning sudah disampaikan juga berkali-kali oleh pemerintah daerah atau Pak Bupati terkait tentang kinerja. Karena kinerja ini menjadi indikator besar terhadap proses pembangunan di Kabupaten PPU. Pak Bupati, saya mau tanya terkait tentang masalah perusahaan sawit Pak Bupati. Kemarin sempat viral juga itu. Itu sawit Pak Bupati. Nah, ada statement yang menarik yang kami tangkap di tim Sampul Sawit bahwa kontribusi perusahaan-perusahaan sawit karena dominasi petani kita mau mihak kemana sih, perusahaan sawitnya atau masyarakat yang punya kebun sawit Pak Bupati? Apa langkah pemerintah dari hal ini Pak Bupati? Dan kenapa statement Pak Bupati bicarain tentang perusahaan sawit? Iya, yang pertama ya, Ya. kebetulan saya juga terpilih sebagai ketua asosiasi lah, Aha. Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia KPSI. Aha. Artinya kita kita terhimpun dalam 160 lebih kabupaten yang ada di Indonesia Aha. yang memiliki lahan sawit. Nah, kebetulan kita terpilih jadi ketua kemarin. Oh, Pak Di Bupati yang Indonesia, ngurusin di Indonesia. Di Indonesia ya? Ketua Indonesia. Kabupaten, bupatinya kebetulan PPU terpilih lah untuk menjadi ketua. Yang kedua, kalau kita melihat posisi sawit ini dan beberapa perusahaan sawit ini kan sebetulnya memberikan dampak ke daerah itu kan, kalau kita lihat itu tidak signifikan sekali lah. kecil loh. Kecil dan jauh sekali lah. Kalau dibandingkan kontribusinya terhadap tambang, itu jauh sekali lah kita lihat. Apalagi DBH yang diberikan sawit kepada kami daerah penghasil sawit dan sekitarnya yang tidak penghasil pun dapat, itu hanya 8%. Hanya dapat bagi hasil 8% dari total pendapatan 8% negara dari sawit yang dibagi ke seluruh kabupaten, bukan hanya penghasil sawit. Tapi Harusnya seperti Balikpapan yang nggak punya sawit aja dapat bagian juga Ya kan. itu agak rancur jadinya Pak Bupati. Nah, belum lagi sawit ini kan satu perkebunan kalau kita lihat secara umum yang secara luas memakan wilayah, cakupannya itu memakan wilayah yang luar biasa. lebar banget, luas banget ya. Karena dia sifatnya konsesi. Apalagi Penajam Pasir Utara mungkin 40-60%-nya itu kan dihuni oleh kawasan kehutanan dan perkebunan sawit. Yep. Belum lagi dampak dari pelaku usaha sawit itu sendiri seperti menggunakan jalan dengan kapasitas angkut yang Melebihi luar biasa. kapasitas, Kalau melebihi- tambang itu kan udah, kalau misalnya tambang kan itu dia harus lewat jalan khusus, Iya, dia punya akses sendiri. akses sendiri. Kalau sawit ini kan bebas di jalan umum masyarakat. Itu kerusakan jalan, kemudian kecelakaan yang terjadi, kemudian tertumpahnya beberapa CPO pernah kejadian Iya. juga. Ini kan berdampak kepada daerah kan. Iya, benar. Sementara efek balik yang dihasilkan daripada usaha sawit itu sendiri kan kecil Betul. sekali. Nah, apalagi beberapa kali kita pemerintah daerah itu melaksanakan kebijakan bagaimana kita bisa meningkatkan PAD di bidang sawit ini, selalu ketahan di Kemendagri dengan alasan pungli. Dianggap pungli. Untuk kemudian para perusahaan-perusahaan sawit itu bisa memberikan kontribusi secara langsung kepada daerah. Kalau kita hanya mengandalkan CSR kan sulit. Kita kan kalau melihat sawit ini seolah-olah kita bayangkan
Itu yang terkecil saja mungkin di Penajam ini ada satu luasan sawit 4.000 hektar. Aha, Kita bayangkan luas 4.000 hektar itu seperti apa betul. dibandingkan dengan luas rumah masyarakat kita yang mungkin hanya anggaplah 10 kali 20 lah ya Ya, rata-rata. itu besar Dengan udah. 4.000 udah luar biasa. Apalagi yang dengan luasan 7.000, 20.000, 100.000 hektar. Ini seolah-olah ada satu kerajaan tersendiri yang muncul di daerah gitu loh. Seolah-olah daerah itu nggak ada. Iya. Pak Bupati, kan Pak Bupati hari ini menjabat sebagai apa? Ketua KPSI. Iya, yang menaungi bupati yang di wilayahnya ada sawit, Pak Sawit. Bupati. Ada upaya langkah tidak memperbaiki sistem yang ada, Pak Bupati? Ada beberapa hal memang yang kita lagi perjuangkan. Nah, dalam hal ini terhadap untuk menaikkan PAD daerah lah terhadap apa namanya perusahaan-perusahaan sawit yang ada. Nah, di pemerintah pusat sendiri kita menginginkan statusnya sawit itu kan PBB-nya PBB P3 ya, artinya pajak bumi dan ininya diambil oleh pusat. Nah, kita ingin merubah itu menjadi PBB P2. PBB P2. Iya, artinya kan harusnya itu kan sama kayak izin-izin perumahan yang ada, karena Betul, kan betul. statusnya itu kan berada di wilayah kita. Betul, betul. Nah, sehingga kemudian daerah itu ada mendapat Efek. peningkatkan efek lah dari Iya. PBB itu. Padahal PBB itu kan terhadap pemerintah pusat itu sendiri kan kecil sebetulnya, Betul, betul. nggak terlalu besar. Kenapa sih itu tidak diserahkan ke daerah? Apalagi karena itu kan daerah terdampak. Gimana pusat merespon itu, Pak Bupati? Ini kan kita sedang melakukan upaya lah. Ini kan Nah. upaya-upaya yang apa namanya kreativitas kita yang kita laksanakan. Kalau daerah-daerah penghasil sawit lainnya menyetujui tidak, Pak? Pasti setuju lah, karena kita akan meningkatkan PAD kan, Iya. utamanya sekali kan selama ini PBB kan P3 kita hanya mendapat bagian saja. Betul, betul. Kita tidak bisa mengambil secara untuk keseluruhan pada wilayahnya di tempat kita. Iya, itu agak rancu sih. Agak Rusaknya di rancu. kita, jalannya rusaknya di kita, terus kemudian dibaginya sama yang lain. Dibagi Konsep sama adilnya nggak dapat itu. Konsep adilnya di mana kan? Belum Benar, lagi benar, persoalan apa namanya dampak pencemaran dari pabrik-pabrik yang berdiri daripada sawit yang merubah kemudian struktur tanah apa dan sebagainya. Perusahaan sawit yang ada di PPU kooperatif tidak dengan pemerintah, kalau Ini yang agak sulit. Kalau sebetulnya kalau kita bicara kooperatif tidak kooperatif, se-Indonesia nggak ada yang kooperatif dengan pemerintahan yang ada. Pernah nggak kita di pemerintah daerah itu ketika kita memanggil perusahaan itu langsung berhadapan dengan para pemilik? Nggak pernah kan? iya pasti Yang selalu muncul tuh humasnya, pegawainya, yang biasa yang kemudian kita melaksanakan rapat dalam mengambil keputusan selalu tidak bisa mengambil keputusan. Menunggu dulu dengan alasan menunggu arahan dari pusat, dari pimpinan. Nah, ini kan jadi problem khusus lah. Ya, Kalau misalnya kita itu kan jadi tidak memiliki kewenangan utuh di daerah. Berbeda dengan kota karena nggak ada sawit utuh. 100% wilayah kayak Balikpapan tuh udah milik dia gitu loh. ah, Dia mau narik pajak, dia mau narik dampak dari itu kan bisa. Kalau ini di sawit ini kan karena undang-undang sendiri, peraturan sendiri, ya daerah ini seolah-olah hanya apa namanya, hanya istilahnya tuh kalau orang hamil perempuan hanya meminjam rahim aja sebetulnya kan. benar, benar. Betul sih. Jadi terkesan Ini. meminjam rahim sama saya. Kemudian manfaatnya itu mereka yang ambil, daerah tidak terdampak. Nah, ini kasihan beberapa daerah yang ada di para penghasil sawit ini, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini kan jadi beban tersendiri bagi kita. Pak Bupati, kalau seandainya orang perusahaan atau pejabat-pejabat pemilik perusahaan ada di depan kita yang menjadi keluhan-keluhan warga kita, masyarakat kita, apa yang bisa Bapak sampaikan ke mereka, Pak? Sebetulnya kan kita pengen sawit itu memberikan kontribusi yang nyata lah, khususnya kepada daerah, terutama sekali dalam rangka pembangunan wilayah sekitar di mana keberadaan mereka berada. Mereka ini kan selalu mencuci tangan biasanya dengan yang namanya CSR. Ya, kegiatan-kegiatan formalitas. Ya, padahal formalitas. kegiatan-kegiatan itu kan masih banyak yang kemudian tidak teridentifikasi kita di pemerintahan, yang kemudian dianggap oleh mereka itu menjadi satu bagian daripada CSR mereka. Benar. Itu terkesan apa kegiatan-kegiatan yang terkesan seperti formalitas hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Iya. Padahal kan harus sinergitas ketika melaksanakan program CSR-nya, harusnya sinergitas dengan
pemerintah yang ada sampai ke pemerintah terkecil ya, Ya, lingkup RT sampai ke yang tingkatan ada. Sama-sama dalam desa menyusun dan program pembangunan yang dimiliki dari CSR yang mereka miliki. Padahal CSR itu nilainya nggak seberapa kecil tetap kalau dibandingkan dengan keuntungan perusahaan yang selama ini didapat kan. betul. Kalau kita Tinggal- menggunakan konsep pajak itu kan mestinya 25% penghasilan bersih dari perusahaan itu kan harusnya diberikan kepada masyarakat kan. Iya, betul. Kalau kita bicara konsep syariah, tapi kan ini nggak pernah diberikan kan. Nggak pernah diberikan. Nah, belum lagi beberapa persoalan yang lain yang muncul, perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak taat terhadap apa namanya undang-undang yang ada. Misal undang-undang ketenagakerjaan terhadap penggunaan BPJS tenaga kerjaan. Masih banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang kemudian menggunakan BPJS umum, Aha. kemudian tidak mendaftarkan pegawainya sebagai BPJS ketenaga kerjaan yang akhirnya menjadi beban pemerintah daerah kan. Betul. Padahal bekerjanya di sawit. Padahal itu tanggung jawabnya Padahal tanggung jawabnya perusahaan. Itu masih banyak temukan hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kita ini nggak ada upaya untuk nge-warning mereka. kita nggak sih? sudah, kalau kita di pemerintah Kabupaten Padang Utara kita udah berkoordinasi dengan kawan-kawan dinas tenaga kerja sendiri untuk melakukan penertiban itulah. Penertiban itu. Mungkin kita lihat sendiri nanti kinerja kawan-kawan sendiri di SKPD itu nanti seperti apa, sebetulnya ada temuan apa ya. Ya. Ya sebetulnya banyak kan, makanya SKPD itu kan harusnya bisa bekerja menelaah sendiri, mengejawantahkan arti dari SKPD yang mereka pimpin gitu loh. Betul. Ya kan? Ya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas hari ini turun ke kantor, surat menyurat, tanda tangan, turun kantor terus pulang, tidak. Aha. Di dalamnya itu ada tanggung jawab, ada apa job description yang jelas di dalamnya yang kemudian harus dilaksanakan. Ya kan, jangan kemudian hanya menunggu perintah, tidak punya kreativitas. Nah, ini yang sulit ini. Jadi kan kayak sapi dicocok hidungnya. Iya, Mau ditarik dibelok kiri, kemana? kanan, dari sana ikut, tarik ke Iya. sini juga ikut. Kadang-kadang lari sendiri kan. Kadang lari sudah. Oke Pak Bupati, karena waktu juga membatasi kita, saya pengen masih banyak ngobrol sebenarnya di momen selanjutnya. Saya berharap mudahan ada momen waktu bisa kumpul dan duduk bareng lagi. Panjang sebetulnya kalau kita mau bicara Iya. hari ini kan. Kita hari Iya. ini dengan fiskal terbatas, kemudian kita berjalan bersama-sama, kemudian memang kegiatan ini karena dengan terbatasnya fiskal ini kan program pembangunan itu lebih banyak terkonsentrasi di pusat. Pusat. Dan kita kemudian harus melaksanakan jemput bola. Dan jemput bola yang udah Pak Bupati lakukan apa aja Pak Udah Bupati? banyak dalamnya di bidang apa namanya infrastruktur. Kemarin tahun kemarin PPU dapat IJD. Mungkin satu-satunya di Kaltim yang dapat IJD lah, Infras Jalan Daerah dari Kementerian PUPR. Kemudian di bidang kesehatan kita kemarin dibantu juga oleh Kementerian Kesehatan itu CT scan Oh dan iya, cath lab ya. Betul. Dan cath lab jadi alat jantung dan sebagainya dan beberapa. Kemudian di bidang pendidikan revitalisasi insya Allah di Penajam Pasir itu mungkin tahun ini udah 100% lah mungkin kita bisa mencapai terhadap program revitalisasi sekolah yang ada. Kalau kemudian Dan itu anggaran dari pusat semua Pak dari Bupati? pusat. Kemudian dari apa namanya di Koperasi Nelayan Merah Putih, alhamdulillah kemarin sudah bertanda tangan juga. Penajam ini dari Sekaltim itu kan hanya 3 daerah tuh yang dapat tuh. Yang lain satu-satu Penajam 3 kan begitu. Yang akan dilaksanakan program Koperasi Nelayan Merah Putih. Kemudian kalau di bidang pendidikan juga tadi selain revitalisasi di Penajam ini insya Allah dalam tahun ini akan terbangun yang namanya sekolah rakyat, boarding school ya, dengan sekolah nasional terintegrasi. Mungkin di Kaltim SNT di Penajam ini mungkin agak mengejutkan, ada 2, satu posisi sekarang yang sudah berjalan di IKN. Betul. Kemudian insya Allah nanti di bulan November akan dilaksanakan pembangunan SNT, sekolah nasional terintegrasi, dengan tarafnya standarnya kan standar internasional. Itu Pak Presiden sendiri menerapkan standar itu, dia standarnya sebetulnya hasil Dan akan dari dibangun di PPU, Pak. dan akan dibangun di PPU. Banyak hal ya sebenarnya yang cuman minim publis Pak Bupati. Memang kita bekerja lah ini memang agak sulit memang, makanya sebetulnya pemahaman SKPD terhadap beberapa kegiatan ini kan menjadi Saya kaget Pak Bupati. satu tantangan tersendiri. Saya sebagai pers itu dapat informasi hal-hal ini secara personal. Walaupun kami dapat infonya itu seluruhan kecil-kecil gitu ya Pak Bupati. Tidak pernah dapat statement yang jelas seperti ini ya. Oh ternyata ini bisa menjawab semua bahwa hari ini pemerintah kita itu tidak
tinggal diam dengan kondisi daerah kita yang sedang tidak baik-baik ini gitu ya, dengan cara menjemput bola langsung dan berharap SKPD juga melakukan hal yang sama gitu. Makanya kita di beberapa program khususnya misalnya di KPIWAN itu sendiri, di pendidikan itu sendiri, kan kita masih juga memberikan kartu penajam cerdas seperti memberikan subsidi. Kita tidak melaksanakan kegiatannya, mungkin kalau kegiatannya nanti kan takutnya bermasalah. Betul. Seperti pengadaan baju sekolah apa dan sebagainya, itu nanti kapan dijahitnya, kapan sekolahnya anak-anak. Betul. Kemudian juga di bidang PU sendiri kita mengaktifkan UPTD yang ada. Makanya beberapa persoalan terhadap perbaikan jalan apa dan sebagainya selama ini kan di PPU nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada komplain. Nah UPTD kita bergerak dengan cepat. Jadi memang keterbatasan fiskal ini tentu saja membuat kami harus seefisien semaksimal mungkin penggunaan itu bisa menyentuh kegiatan-kegiatan masyarakat. Langsung menyentuh di masyarakat. Nah itu ya. Tapi memang yang jadi persoalan paling utama itu apa? Sekarang yang terjadi di masyarakat ketika masih di medsos tuh masih muncul kan tudingan-tudingan terhadap pemerintah kabupaten yang dianggap tidak bekerja. Iya. Tapi karena selama ini kan tingkat pemahaman masyarakat sendiri yang mungkin menurut kami kurang terbatas karena di beberapa hal itu kan ada struktur sebetulnya, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ya kan? Iya, benar. Seperti jalan poros ini kan tanggung jawab pemerintah pusat. Betul. Ada yang menjadi tanggung, tapi kan yang muncul di Facebook, yang muncul di medsos itu jalan di depan jalan tenang itu kok rusak. Ini pemerintah ini seperti ini, padahal itu kan tanggung jawab pusat bukan kami. Iya, kalau kami melaksanakan itu kan pasti terjadi persoalan hukum di dalamnya. Benar. Ada yang menjadi tanggung jawabnya provinsi. Benar. Dan ada yang menjadi tanggung jawabnya kabupaten. Bukan berarti hari ini pemerintah daerah berdiam diri melihat itu jalan. Iya, kita sebetulnya nggak nyaman juga dengan kondisi dan kita sudah melaporkan. Nah, itu dia. Ya kan tinggal respon saja dari yang punya tanggung jawab gitu. Artinya tanggung jawab ini karena hari ini masyarakat itu tudingannya semua tertujunya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Tudingannya 100%. Pokoknya kalau ada jalan rusak, ada sesuatu yang tidak beres, tudingannya 100% ke pemerintah daerah. Padahal kan tanggung jawab masing-masing nih. Jadi ada pembagian tanggung jawab. Nah, ini yang jadi persoalan utama kami lah. Ya. Yang ada di opini tentang seolah-olah pemerintah daerah tidak berbuat, padahal pemahaman yang belum sampai gitu ya. Artinya kita sama-sama harus punya literasi yang baik untuk kemudian menyimpulkan sesuatu ketika mau disampaikan di media sosial, khususnya di medsos. Dan hari ini kita sudah melakukan efisiensi yang luar biasa lah terhadap APBD itu sendiri. Sakit Pak Bupati, sakit. Iya, daya beli masyarakat kita juga sangat turun Pak Bupati. Memang yang jadi persoalan tanggung jawab kita bersama, makanya memang kami di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini khususnya ini kita dalam proses tahapan bagaimana kemudian pemerintah itu bisa berdiri sendiri. Kita mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap ada kemandirian di tingkat desa dengan memanfaatkan mungkin kalau dengan desa dengan manfaatkan ADD, bagaimana menghidupkan BUMDes. Karena kan banyak sebetulnya potensi-potensi daerah yang sebetulnya bisa digali, yang kemudian digarap itu sama-sama masyarakat itu sendiri. Ini yang masih kita melakukan pemahaman juga terhadap baik itu di pemerintahan desa ataupun di pemerintahan kelurahan. Ya, saya di momen nanti saya pengen di momen selanjutnya saya pengen ngobrol lagi Pak Bupati, membahas tentang potensi-potensi di PPU yang bisa dikembangkan dan andil perusahaan atau perusahaan daerah sejauh ini, karena saya tidak melihat itu Pak Bupati. Kami dari kacamata kami. Oke, mungkin itu dulu untuk sebagai prolog awal di diskusi selanjutnya. Saya bareng dengan Bupati Penajam Pasir Utara ucapkan terima kasih. Kami dari tim Sampul Said sudah disambut Pak Bupati dan mengganggu waktunya Pak Bupati dan mau berdiskusi langsung dengan tim Sampul Said. Terima kasih Pak Bupati. Saya sama-sama. Said Hasan bersama Bupati Penajam Pasir Utara, Pak Mudiat Nur, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.